Pada tahun 1943, saat itu pasukan Jerman menginvasi Soviet di sebuah wilayah yang bernama Luhansk. Dalam pertempuran itu, pasukan Soviet kewalahan menghadapi pasukan Jerman yang memiliki senjata dan amunisi yang lebih mendukung. Selain itu, kubu Jerman juga memiliki seorang sniper handal yang bernama Scott, di mana ia seringkali membunuh tentara merah dari persembunyiannya. Seorang kapten garis depan pasukan Soviet yang kan beberapa sniper yang mampu menandingi para sniper Jerman. Namun di tengah perjalanan, bantuan yang mereka nantikan malah diserang oleh pesawat tempur Jerman. Akibat serangan itu, hanya menyisakan 4 orang saja yang merupakan prajurit biasa dan tidak memiliki kemampuan sebagai penembak jitu. Dari keempat prajurit yang selamat, salah satu di antaranya bernama Igor Aserin. Iki hobi sebagai pemburu. Karena hal itu, ia dipanggil oleh Loboda yang penasaran dengan skill menembak seorang pemburu. Igora kemudian dibawa ke sebuah lapangan tembak dan disuruh untuk menembak target yang sudah disiapkan. Meskipun Igora belum pernah dilatih menjadi seorang sniper, ternyata kemampuannya sangat mengesankan. Loboda meyakini jika Igora nanti akan menjadi sniper hebat dan bisa mengalahkan para sniper Jerman. Soviet digempur habis-habisan oleh pasukan Nazi Jerman dengan berondongan peluru dan senjata mesin. Igora yang menjadi sniper memberanikan diri melepas helm besinya, kemudian membidik 3 orang musuh yang menggunakan senjata mesin. Melihat aksi gila tersebut, pasukan Soviet bisa bernafas lega. Dalam rencana itu, pasukan Soviet akan mengalihkan perhatian dengan menggunakan serangan senjata mesin. Mereka juga diperintahkan harus berada di lokasi sebelum pagi hari tiba. Mengetahui yang mereka hadapi adalah seorang sniper, Igora memiliki sebuah rencana untuk mengecoh sniper musuh dengan memanfaatkan kaleng bekas. Dalam gelapnya malam, misi pun dilaksanakan. Mereka bergerak secara perlahan, mengendap-endap mendekati ke arah timur Luhan untuk mengintai sniper Jerman. Setelah sampai di lokasi, Igora dan Gregory melihat sebuah kepulan asap rokok dari kejauhan. Kemungkinan orang yang berada di dalam lubang tersebut adalah pengintai Jerman. Igora lalu memerintahkan Gregory untuk tetap di posisinya. Sedangkan ia akan memasang sebuah perangkap dan mencari tempat persembunyian yang strategis. Saat mentari pagi bersinar, pasukan Soviet yang ditugaskan memancing keributan mulai melakukan aksinya. Benar saja, pengintai Jerman yang mendengar suara tembakan, dia mencoba keluar dari lubang persembunyiannya. Namun Gregory yang mengawasi lubang itu langsung mengetahui pergerakan musuh dan melepaskan tembakan. Namun sayangnya, tembakan Gregory masih meleset. Karena hal itu, pengintai Jerman melapor kepada snipernya bahwa tempat ini ada sniper Soviet. Sniper musuh segera melacak keberadaan Gregory yang sedang bersembunyi. Namun ia tertipu dengan sebuah refleksi cahaya yang rupanya adalah jebakan Igora yang memanfaatkan kaleng bekas. Tembakan itu membuat keberadaannya ketahuan. Igora pun langsung membunuhnya dengan sebuah tembakan headshot. Namun sayangnya, sniper Jerman yang dibunuh Igora bukanlah Scott, melainkan hanya sniper biasa. Walau demikian, misi ini dinyatakan sukses, di mana Igora juga berhasil melumpuhkan pengintai Nazi dan membawanya kepada Kapten Loboda.
Mereka pun menginterogasi pengintai tersebut dan memaksanya memberikan informasi tentang rencana Jerman selanjutnya. Keesokan paginya, di saat semua pasukan Soviet sedang sarapan, ternyata Gregory sedang berlatih di lapangan tembak. Karena Gregory merasa bersalah dalam misinya kemarin yang tidak berhasil menembak musuh dan menjadi beban bagi Igora. Igora pun memberikan seluruh pengetahuannya dalam menembak. Alhasil Gregory bisa menembak sasaran dengan tepat. Setelah selesai berlatih, Igora kembali dipanggil oleh Letnan Loboda. Igora diberi misi untuk menghancurkan sebuah jembatan yang nantinya akan dilewati oleh pasukan tank Jerman. Pasukan infanteri mulai merayap melewati pos-pos pertahanan Jerman. Hingga akhirnya mereka sampai di lokasi yang terdapat jembatan yang akan mereka hancurkan. Namun ternyata sniper Jerman yaitu Scud sudah menjaga tempat ini sejak kemarin, sehingga ia dengan mudah membantai pasukan Soviet. Igora yang melihat teman-temannya mati, berusaha mencari keberadaan Scud yang sedang bersembunyi. Namun teleskop yang kurang memadai membuat Igora kesulitan menemukannya. Di sini, lagi-lagi Igora menunjukkan keahliannya dalam memancing musuh. Dia menggunakan sebuah cermin yang membuat dirinya bisa menemukan keberadaan Scud. Melihat itu, Scud langsung menembak cermin tersebut. Di sisi lain, ternyata pasukan Jerman sudah berada di sana dan mengebom wilayah tersebut dengan beberapa mortir. Akibat serangan itu membuat Igora terhempas. Di saat tentara Jerman ingin memeriksa Igora yang tak sadarkan diri, salah satu rekannya yang masih selamat mencoba melindungi Igora sebagai seorang sniper. Karena ia tahu kalau Jerman tak akan mengampuni seorang sniper. Alhasil Igora pun ditawan dan diinterogasi oleh perwira Jerman. Kolonel Jagger memaksa Igora untuk menyampaikan pesan propaganda kepada pasukan Soviet. Jerman berjanji akan memberikan kedamaian dan kesejahteraan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Tak lama kemudian Jagger didatangi sniper Jerman yang tak lain adalah Scud. Ternyata duel sniper sebelumnya belum membuat Scud tewas. Ia hanya terluka di pelipis kanannya karena serempetan peluru. Jagger menyarankan Scud agar tidak usah galau dengan sniper Soviet, karena menurut anak buahnya, sniper itu sudah tewas bunuh diri. Namun Scud mengatakan jika sniper Soviet seperti orang Asia. Mendengar hal itu, Kapten Jagger pun sangat kaget dan menyuruh anak buahnya membawa Igora ke hadapannya. Igora yang cerdik rupanya berhasil kabur dari tahanan dan melarikan diri ke hutan belantara. Igora dikejutkan beberapa pemuda yang sudah menodongkan senjata di belakangnya. Rupanya mereka bukanlah musuh, melainkan beberapa partisipan Soviet yang sama-sama memusuhi Jerman. Setelah tahu Igora adalah tentara Soviet, mereka pun membawa Igora ke markas. Di sana, Igora menyampaikan pesan dengan markas Soviet dengan bahasa Yakut. Igora mengatakan saat melarikan diri, ia sempat melihat kedatangan tank pasukan Jerman. Kapten Jagger yang juga menyadap pesan itu tidak bisa mengerti apa yang telah dikatakan oleh Igora. Setelah menyampaikan pesan, Igora meminta bantuan kepada pasukan partisipan untuk meledakkan jembatan dengan menggunakan sebuah mortir Jerman yang ia dapat dari hutan, bukan Uni Soviet. Pasukan Nazi Jerman kembali mendominasi serangan menggunakan senjata mesin. Tentu saja serangan itu membuat pasukan Soviet kewalahan.
Gregory yang bertugas di garis depan berusaha mengincar pengendali senjata mesin milik Jerman. Secara mengejutkan, tembakannya mengenai sasaran dan berhasil mengubah situasi peperangan. Adegan kembali lagi ke Igora dan beberapa pasukan partisipan. Mereka telah meletakkan mortir di bawah jembatan. Igora akan menembak mortir dari kejauhan. Namun Igora merasa ragu mengingat dia memiliki 2 peluru dan harus tepat mengenai sasaran. Setelah meyakini tembakannya mengenai sasaran, Scout lalu memeriksanya untuk memastikan Igora telah tewas. Namun lagi-lagi Igora memperlihatkan kecerdikannya. Ia sudah meletakkan orang-orangan palsu dan berhasil menghabisi Scout dari belakang. Setelah menghabisi sniper andalan Jerman yang sudah banyak menewaskan tentara Soviet, Igora pun menggunakan senapan Scout untuk menembak mortir sebelum tank-tank Jerman berhasil melewatinya. Di lain sisi, pasukan Soviet yang terus menggempur pertahanan Jerman, mereka pun berhasil menangkap Kolonel Jäger. Film pun diakhiri dengan kemenangan Soviet dalam pertempuran di wilayah luar.